Para sudah semua kabarnya damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Iswanto Usman. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film And the Winner is Love yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Sang Guan yang bertemu dengan Tuan Wei di sebuah kedai minuman. Dia menghampiri Tuan Wei dan menanyakan apakah dia melihat seorang gadis dengan menceritakan ciri-ciri Yuzi kepadanya. Tuan Wei menanggapi pertanyaan Sang Guan dengan dingin. Dia mengatakan jika dia tidak mengetahuinya. Namun Sang Guan yang cerdas tidak percaya begitu saja. Dia mencurigai jika Tuan Wei menyembunyikan sesuatu. Setelah itu Tuan Wei kembali ke rumahnya. Dia dan istrinya menemani Yuzi yang dalam masa penyembuhan. Mereka menanyakan kepada Yuzi apa yang telah diperbuatnya sehingga dia diburu oleh para pembunuh. Yuzi lalu menceritakan jika dia sebenarnya merupakan ketua dari sekte api. Karena kesalahan ayahnya di masa lalu, para sekte lain selalu berusaha untuk membalaskan dendam dan akan membunuhnya. Namun saat ini bukan hanya sekte luar, di dalam sekte api pun sepertinya ada pengkhianat yang akan membunuhnya. Mendengar kenyataan jika Yuzi merupakan ketua dari sekte api, Tuan Wei dan istrinya pun terkejut dan sepertinya mereka tidak merasa nyaman mengetahui hal tersebut. Mereka lalu akan beranjak pergi meninggalkan Yuzi. Namun saat berdiri tiba-tiba Tuan Wei pun merasakan sakit pada kakinya. Untuk meredakan sakitnya, mereka membutuhkan rumput lingzi yang tumbuh di sekitar tebing. Namun dikarenakan mereka sudah tua, mereka pun tidak sanggup untuk mengambil rumput tersebut. Keesokan harinya Yuzi pun pulang dari hutan dengan membawa kayu bakar. Dan Nona Wei terlihat cemas karena seharian Yuzi menghilang. Yuzi menerangkan jika dia pergi mencari sesuatu untuk Tuan Wei. Namun tiba-tiba dari belakang seseorang memukulnya hingga dia pun tidak sadarkan diri. Dan ketika tersadar, Yuzi mendapati dirinya dalam keadaan terikat. Yang ternyata Tuan Wei dan istrinya lah yang telah melakukannya. Akibat perbuatan ayahnya Yuzi di masa lalu, mereka harus kehilangan putra satu-satunya. Karena alasan itulah, Tuan Wei dan istrinya akan membalaskan dendam kematian putra mereka itu. Di mana mereka terlihat akan membunuh Yuzi dan menguburkannya. Namun tiba-tiba sesuatu terjatuh dari balik baju Yuzi. Setelah dibuka ternyata itu merupakan rumput lingzi. Yuzi sengaja pergi ke hutan mengambil rumput tersebut untuk mengobati kaki Tuan Wei. Namun meskipun demikian, Tuan Wei tetap akan membunuh Yuzi untuk membalaskan kematian putranya. Dan di saat dia akan membunuh Yuzi, tiba-tiba dari belakang Sang Guan datang untuk menghentikannya. Dia menyelamatkan Yuzi dan melepaskan ikatannya. Kemudian Sang Guan membawa Yuzi ke Gunung Yingzhou untuk mendapatkan perlindungan sementara. Di sana mereka bertemu dengan Zhong Tao yang dijuluki Gigi Serigala, serta Hong Xiu sebagai pemilik Gunung Yingzhou. Pada mereka Sang Guan meminta bantuan agar dapat dicarikan informasi mengenai orang yang telah mencuri kitab 9 Dewa Lotus sebelumnya. Keesokan harinya Sang Guan pun mengajak Yuzi ke kediamannya di sekte Lembah Bulan. Dan tanpa diduga di sana Yuzi bertemu dengan Li Chandrang yang merupakan ayah angkatnya. Yang ternyata dialah yang meminta Sang Guan untuk melindungi Yuzi selama ini. Setelah itu Sang Guan mendatangi kamar Yuzi untuk memberikan pil raja racun, di mana orang yang meminum pil tersebut akan kebal terhadap serangan racun apapun. Dan Sang Guan menceritakan masa lalunya kepada Yuzi, di mana 5 tahun yang lalu dia diburu dan akan dibunuh oleh seseorang. Beruntung saat itu Li Chandrang datang untuk menyelamatkannya. Untuk mengobati Sang Guan yang keracunan, saat itu Li Chandrang juga memberikannya pil raja racun. Yuzi pun lalu meminum pil tersebut, namun sesaat setelah meminumnya, tiba-tiba dia muntah darah. Setelah diperiksa oleh tabib sekte Lembah Bulan, yang ternyata itu disebabkan oleh luka dalam yang diderita sebelumnya. Tabib kemudian meramu obat untuk Yuzi, di mana untuk mengetes khasiat obat tersebut, maka dia meminta Sang Guan sebagai percobaannya. Sementara itu Yuzi menanyakan keberadaan ayah angkatnya kepada seorang pelayan. Pelayan itu mengatakan jika Li Chandrang berada di kediaman tabib. Tanpa pikir panjang, Yuzi pun segera pergi ke sana. Lalu di depan pintu dia pun menceritakan kepada ayah angkatnya itu tentang perasaannya kepada Sang Guan. Yang tanpa dia sadari Sang Guan yang berada di dalam mendengar semua perkataannya.
Dan ketika Sangguan membuka pintunya, seketika Yuzi pun terkejut mengetahui orang yang ada di dalam ternyata merupakan Sangguan itu sendiri. Di sini Sangguan menyembunyikan perasaannya kepada Yuzi. Dia mengatakan jika dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Selama ini dia melindungi Yuzi hanya untuk membalaskan kebaikan Lee Chandrang yang telah menyelamatkannya. Dan pada malam harinya, Yuzi pun yang sedih karena cintanya ditolak berdiri sendiri di tepi danau. Dan tiba-tiba Mu Yuan pun datang untuk menghampirinya. Di mana sebelumnya Sangguan memutuskan Wu Ming untuk memberitahukan keberadaan Yuzi kepadanya. Saat itu Mu Yuan senang melihat Yuzi baik-baik saja. Dia lalu akan membawanya kembali ke sekte api. Namun tiba-tiba Sangguan datang untuk mencegahnya. Dia mencurigai jika Mu Yuan lah yang selama ini menjadi pengkhianat dan akan membunuh Yuzi. Suasana pun menjadi tegang, sehingga mereka berdua pun akan bertarung. Namun beruntung tiba-tiba Lee Chandrang pun datang untuk mencegah mereka. Saat itu Sangguan meminta maaf atas tuduhannya kepada Mu Yuan sebelumnya. Dia mengatakan saat ini sekte Lembah Bulan merupakan tempat yang paling aman untuk Yuzi, di mana Lee Chandrang akan melindunginya, dan Mu Yuan pun setuju dengan saran dari Sangguan. Singkatnya beberapa hari kemudian, Sangguan pun mengantarkan Yuzi untuk menghadiri pertemuan peringkat senjata. Mereka lalu bertemu dengan Mu Yuan dan murid sekte api lainnya. Melihat Yuzi yang masih hidup, teman-temannya pun sangatlah bahagia. Saat itu Mu Yuan sengaja membawa kitab hati lotus bersamanya. Tujuannya adalah untuk memancing orang yang selama ini mengincar kitab tersebut. Mu Yuan lalu mendatangi Biksu Xingya di kuil Luduan. Dia menitipkan kitab tersebut di sana. Saat itu Biksu Xingya merasa keberatan, dikarenakan dia merasa tidak sanggup untuk menjaga kitab itu. Namun Mu Yuan yang punya rencana lain, di mana dia sengaja meletakkan kitab itu di sana memancing pelaku sebenarnya untuk muncul. Dan benar saja, di malam harinya seorang biksu pemukul lonceng yang bernama Hong Seng menyelinap masuk ke ruangan Biksu Xingya. Saat dia akan melihat kitab tersebut, yang ternyata isi kotak itu telah kosong dan dia masuk ke dalam jebakan. Biksu Xingya yang mengetahui pencuri tersebut merupakan muridnya sendiri sangatlah marah. Dia lalu memusnahkan kungfunya Hong Seng. Di hadapan para ketua sekte, Hong Seng pun mengakui semua perbuatannya, yang mana dialah yang telah mencuri kitab 9 Dewa Lotus, sekaligus dialah yang telah membunuh Winya dan membantai anggota sekte Cambuk Perak, sehingga melimpahkan semua kesalahannya itu kepada Yuzi. Mendengar penjelasan Hong Seng, para ketua sekte pun sangatlah marah, dan Mu Yuan pun berencana akan membawa Hong Seng ke sekte api untuk dihukum. Namun Feng Mo dari sekte Huasan menentang rencananya tersebut, dikarenakan saat ini hanya Hong Seng lah yang mengetahui isi dari kitab 9 Dewa Lotus. Tiba-tiba Yuzi pun datang di pertemuan tersebut, yang membuat para ketua sekte terkejut mengetahui jika dia masih hidup. Saat itu dia membawa kitab hati lotus. Kemudian di hadapan para ketua sekte dia pun lalu membakarnya, yang tentu saja hal itu membuat mereka sangatlah marah. Lalu Feng Mo meminta penjelasan kepada Yuzi karena selama ini telah memalsukan kematiannya. Namun Yuzi mengabaikan dan dia pun berniat pergi dari sana. Namun tiba-tiba Feng Mo menyerangnya dari belakang. Dan di saat dia akan membunuh Yuzi, Sangguan pun datang untuk membantunya. Sangguan lalu membawa Yuzi yang terluka pergi dari sana, sementara Mu Yuan dan yang lainnya akan menghadapi para ketua sekte tersebut. Namun Biksu Xingya yang sebagai ketua kuil Luduan menghentikan mereka. Dia menjamin keselamatan orang-orang sekte api di sana, sehingga Feng Mo dan yang lainnya pun dengan terpaksa pergi meninggalkan kuil Luduan. Di tempat lain, Sangguan khawatir dengan keadaan Yuzi yang kembali terluka parah. Dia lalu berniat akan mengobatinya. Namun Yuzi yang kecewa karena cintanya ditolak, menolak untuk diobati oleh Sangguan. Dia hanya ingin segera diantar kepada teman-temannya. Namun Sangguan yang sebenarnya juga mencintai Yuzi terlihat sangat sedih dengan sikap Yuzi tersebut. Setelah itu akhirnya berhasil mengobati Yuzi. Sangguan lalu mengantarkan Yuzi kepada teman-temannya dan menitipkan Yuzi kepada Mu Yuan dan menjaganya baik-baik. Setelah itu Wu Ming menemui Sangguan kembali, namun dia melihat keadaan Sangguan yang sangatlah pucat. Dan di saat dia memeriksa nadinya, yang ternyata Sangguan telah kehilangan tenaga dalamnya, yang mana untuk menyelamatkan Yuzi sebelumnya, dikarenakan dia telah memberikan semua tenaga dalamnya kepada Yuzi.
Di sisi lain saat itu Biksu Xingya menemui rombongan Yuzi. Dia menyerahkan Hong Seng kepada mereka untuk diadili. Namun Yuzi tidak akan membunuh Hong Seng. Dia berencana akan mengurungnya di sekte api dan menyesali kesalahannya. Dan di dalam perjalanannya, tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang berpakaian hitam, sehingga beberapa di antara mereka terkena serangan anak panah. Kemudian Mu Yuan mengejar para penyerang tersebut, dan dia sangat terkejut yang ternyata penyerang itu merupakan Yuan dari sekte api. Dan tidak lama kemudian, King Mei tiba di tempat kejadian. Dia melihat Hong Seng yang terletak di sana yang ternyata masih hidup. Singkatnya setelah itu Yuan melaporkan kepada Tetua Song. Dia mengabarkan jika Yuzi masih hidup. Dia juga mengatakan jika sebelumnya dia akan membunuh Yuzi, namun Yuan menghalangi mereka dan berhasil mengetahui penyamarannya. Mendengar hal tersebut, Tetua Song pun sangatlah terkejut. Ia lalu meminta Yuan sementara waktu untuk bersembunyi. Setibanya di sekte api, Mu Yuan menemui kakeknya. Dia meminta penjelasan alasan kakeknya tersebut menyuruh Yuan untuk membunuh Yuzi. Kakeknya pun mengakui jika dialah yang telah menyuruh Yuan sebelumnya. Ia melakukan semua itu untuk membalaskan kematian putranya yang merupakan ayahnya Mu Yuan, yang tewas karena dibunuh oleh Chong'e, ayahnya Yuzi. Mendengar hal tersebut seketika Mu Yuan pun sangatlah terkejut. Sementara itu Sang Guan mendatangi sekte Mei untuk mengetahui identitas masa lalunya, dan biarawati Bai Yuan pun mengatakan jika ibu kandung Sang Guan sebenarnya adalah Bai Lu. Saat itu Bai Lu bertemu dengan Xingju, dan mereka pun saling mencintai. Dari hubungan mereka itu, Bai Lu pun hamil, namun Xingju yang merupakan pejabat istana sebelumnya telah memiliki istri, sehingga hubungan mereka pun banyak ditentang oleh berbagai pihak. Saat itu Bai Lu meninggal setelah melahirkan Sang Guan. Dia meminta Bai Yuan menceritakan jati diri Sang Guan yang sebenarnya setelah ia dewasa. Mengetahui hal tersebut, Sang Guan pun sangatlah sedih. Dia menyalahkan ayahnya atas penderitaan yang dialami oleh ibunya. Untuk melampiaskan kekesalannya, Sang Guan pun berniat akan membunuh ayahnya sendiri, namun dia tidak bisa untuk melakukannya. Setelah Xingju menghampiri Sang Guan yang masih bersedih, dia meminta maaf atas kesalahan masa lalunya. Namun hal itu semua dilakukannya karena jabatannya sebagai penasehat istana. Yang sebenarnya Xingju sangat mencintai Bai Lu. Hingga kini dia masih menyimpan sepatu milik wanita yang dicintainya itu. Saat ini dia telah kehilangan istrinya, namun dia tidak ingin lagi kehilangan Sang Guan putra satu-satunya. Sedangkan di tempat lain, King Mei berhasil menyembuhkan Hong Seng. Sebagai ucapan terima kasihnya, Hong Seng pun lalu mengajarkan jurus 9 Dewa Lotus kepadanya. Sementara itu Yuzi yang merasa belum memenuhi syarat memikul beban sebagai ketua sekte, memutuskan melakukan latihan tertutup untuk meningkatkan kungfunya. Dan di dinding gua dia menemukan ukiran jurus sayap Dewa Lotus yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dan Yuzi pun lalu mencoba gerakan jurus tersebut. Sedangkan di sisi lain, daerah Anping saat ini sedang dilanda oleh wabah demam dingin, sehingga Mu Yuan dan yang lainnya pun berniat akan memberikan bantuan terhadap penduduk di sana. Namun setibanya di sana, para bandit menyerang akan merampok barang bawaan mereka. Dan tanpa diduga, Yuzi yang telah selesai dari latihannya datang membantu mengusir para bandit tersebut. Saat itu Mu Yuan dan yang lainnya sangatlah terkejut melihat kungfu Yuzi yang berkembang sangatlah cepat, di mana saat ini dia telah menguasai tahap kelima dari jurus sayap Dewa Lotus. Dan kabar tentang wabah demam dingin sampai ke penasehat istana. Dia berniat akan menyelidikinya, namun di sisi lain dia harus melakukan upacara penyembahan langit. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Sang Guan pun datang menawarkan bantuan, dan sekarang sepertinya dia telah memaafkan ayahnya tersebut. Sang Guan mengatakan jika dia akan menyelidiki wabah itu dan mencari cara untuk mengatasinya. Melihat putranya yang telah memaafkannya, Xingju pun terlihat sangatlah bahagia. Yuzi yang telah ditemani Suza dan Yumi mendatangi daerah yang terkena wabah. Di tempat penampungan dia melihat orang-orang menderita akibat wabah tersebut. Di saat dia akan mengambil ramuan obat, tiba-tiba Sang Guan pun datang di sana dan membantunya. Lalu seorang tabib di sana meminta Yuzi untuk segera meninggalkan tempat tersebut, dikarenakan wabah itu sangatlah menular dan berbahaya. Hingga saat ini belum ditemukan cara untuk mengobatinya.
Wabah tersebut berasal dari daerah Anping, di mana saat ini penduduk di sana hanya tinggal beberapa orang saja yang masih hidup. Yuzi pun lalu menyuruh Suza dan Yumi berangkat ke desa Anping untuk menyelidikinya. Di tempat lain, Muyuan yang dalam perjalanan bersama Changgu bertemu dua orang yang juga terjangkit wabah. Lalu Muyuan mendekati orang tersebut bermaksud untuk memberikan minuman. Sesampainya di sekte api, Muyuan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres pada tubuhnya. Seketika dia sadar jika dirinya telah tertular wabah demam dingin. Yang ternyata wabah itu merupakan ulah dari sekte Suantian. Mereka sengaja melakukan hal demikian untuk menguasai dunia persilatan. Lalu Feiyu memerintahkan Feng Xi untuk menyebarkan wabah ke sekte Emei. Namun sepertinya Feng Xi sudah tidak mau melakukan perintah untuk selalu melakukan kejahatan. Dia pun lalu membunuh kelabang yang dijadikan pembawa wabah. Sedangkan Yuzi yang mengetahui jika Muyuan terkena wabah segera menemuinya. Dia mengatakan akan segera mencari penawar untuk menyelamatkan Muyuan. Kemudian Suza dan Yumi melaporkan hasil penyelidikan mereka, di mana mereka menemukan kelabang beracun pada setiap unggas yang terjangkit wabah. Yang berarti bencana wabah tersebut disebabkan oleh ulah manusia. Dan mereka pun menyimpulkan jika ini semua ada kaitannya dengan sekte Suantian. Feiyu yang mengetahui jika Feng Xi telah mengkhianatinya, dia sangat marah karena Feng Xi mengabaikan perintahnya dan membunuh kelabang beracun miliknya, sehingga ia pun lalu memerintahkan pengawalnya untuk mengurung Feng Xi. Yuzi dan Sangguan pergi ke sekte Suantian untuk mencari penawar wabah. Kali ini mereka ditemani oleh Zhong Tao dan Hong Xiu. Sesampainya di sekte Suantian, mereka lalu membebaskan Feng Xi dari kurungan. Kemudian mereka pun mencari Feiyu. Namun tiba-tiba dari belakang Feiyu melepaskan panah beracunnya, yang membuat Zhong Tao pun terkena panah beracun tersebut. Lalu Yuzi meminta obat penawar untuk Zhong Tao. Di saat Yuzi mengangkat tempat penyimpanan penawar, yang ternyata itu merupakan jebakan dan mereka pun berhasil menghindarinya. Namun Feiyu berakhir tewas terkena jebakannya sendiri. Kemudian Yuzi dan Sangguan segera keluar membawa penawar untuk menyelamatkan Zhong Tao. Namun mereka sudah terlambat dan Zhong Tao pun telah meninggal. Setelah itu Yuzi kembali ke sekte api. Dengan bantuan Feng Xi, mereka membuat obat penawar untuk racun demam dingin. Dan Muyuan yang telah sembuh dari penyakitnya lalu menemui Tetua Song. Dia menceritakan bahwa Yuzi yang telah menyelamatkan nyawanya dan nyawa para penduduk dari wabah. Tetua Song yang sebelumnya sangatlah membenci kepada Yuzi pun pada akhirnya sekarang bisa memaafkannya. Sedangkan di sisi lain, Li Chandrang mendatangi sekte api. Melihat kedatangan ayah angkatnya tersebut, Yuzi sangatlah bahagia. Pada kesempatan Li Chandrang menceritakan masa lalu ayah Yuzi kepadanya, di mana dulu akibat latihan kungfu ayahnya kerasukan iblis. Dan untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut, ayahnya Muyuan mengorbankan dirinya sendiri sehingga dia tewas di tangan Chongye. Dan Chongye yang selalu dihantui perasaan bersalah, ia lalu melakukan bunuh diri. Dengan mendengar cerita tersebut, Yuzi pun sangatlah bersedih dan dia merasa bersalah kepada Muyuan. Namun Muyuan menghiburnya. Baginya masalah orang tua mereka tidak ada hubungannya dengan Yuzi. Kemudian Li Chandrang menceritakan keadaan Sangguan kepada Yuzi, yang mana hingga saat ini dia belum sembuh dari luka dalamnya. Yang sebelumnya untuk menyelamatkan Yuzi, Sangguan memberikan seluruh tenaga dalamnya kepadanya, sehingga sekarang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dan Li Chandrang menyarankan agar Yuzi mengajari Sangguan jurus hati lotus, di mana jurus tersebut mampu membangkitkan tenaga dalam orang yang melatihnya. Yuzi pun lalu segera pergi ke sekte lembah bulan, dan tepat saat kedatangannya Sangguan sedang berendam di sebuah kolam suci. Yang melihatnya pun seketika kaget lalu berlari dari sana. Singkat cerita, Yuzi pun mulai mengajari Sangguan jurus hati lotus untuk mempercepat proses latihannya. Mereka pun melakukan latihan bersama. Selama di sekte lembah bulan, Yuzi merawat Sangguan dengan sangat baik. Pada kesempatan itu Sangguan mengutarakan isi hatinya kepada Yuzi, yang mana sebelumnya dia menolak Yuzi karena masa lalunya yang membuatnya belum bisa membuka hatinya untuk orang lain. Namun sekarang setelah dia menyelesaikan masalahnya, Sangguan belajar untuk mulai membuka diri dan mencintai. Setelah beberapa hari melakukan latihan jurus hati lotus, saat ini belum membuat perubahan kepada Sangguan, malah sepertinya kondisinya semakin parah. Itu disebabkan kondisi Sangguan yang lemah, tubuhnya belum sanggup menerima kekuatan jurus hati lotus.
Yuzi yang sangat khawatir dan menanyakan solusi kepada sang tabib. Dan tabib pun mengatakan jalan satu-satunya adalah Yuzi dan Sangguan harus latihan bersama di dalam kolam. Sehingga pada akhirnya, latihan dengan cara seperti itu pun berhasil. Namun latihan tersebut membuat Yuzi banyak menghabiskan tenaga dalamnya, yang membuat kondisinya menjadi lemah. Singkatnya, Yuzi yang sudah sembuh. Sekarang Yuzi dan Sangguan sudah berterus terang menunjukkan perasaan mereka masing-masing. Dan sepertinya mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Sedangkan Sekte Pedang Roh mengirimkan surat undangan, yang mana undangan itu merupakan acara pertunangan King Mei. Sangguan dan Yuzi berangkat ke Sekte Pedang Roh untuk menghadiri acara pertunangan tersebut. Di saat itu ketua sekte Wasan yang menyadari kedekatan antara Sangguan dan Yuzi. Hal itu tentu saja akan membuatnya semakin sulit untuk melakukan balas dendam kepada Yuzi dan sekte api. Dia lalu meminta Suang untuk mencari cara memisahkan Sangguan dan Yuzi. Setelah itu Suang pun mendatangi Feng Yi. Dia mengabarkan jika Sangguan hadir di sana bersama Yuzi. Dia juga mengatakan jika sepertinya Sangguan dan Yuzi menjalin hubungan. Suang juga tahu jika Feng Yi masih mencintai Sangguan, dan dia lalu meminta Feng Yi untuk memperjuangkan cintanya terhadap Sangguan. Feng Yi lalu menemui Sangguan. Dia kembali mengingatkan masa lalu mereka dan meminta maaf kepadanya. Namun Sangguan hanya menanggapinya dengan dingin, dan Feng Yi mempengaruhi Sangguan agar jangan menjalin hubungan dengan Yuzi yang merupakan ketua sekte api. Namun di sini Sangguan tidak memperdulikan perkataannya, dan dia tidak peduli tanggapan orang-orang terhadap Yuzi. Dalam keadaan kesal, Feng Yi pun menceritakan masa lalunya. Dia mengatakan jika dulu Sangguan pernah menidurinya. Yuzi yang mendengar percakapan mereka seketika terkejut dan sangat kecewa terhadap Sangguan. Sangguan yang menyadari kehadiran Yuzi berusaha untuk menjelaskannya. Dia mengatakan jika dulu dia telah difitnah. Namun Suang membuat suasana semakin heboh, sehingga orang-orang di sana yang mendengar percakapan mereka pun menjadi ikut campur. Yuzi yang kecewa terhadap Sangguan pun lalu pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Muyuan. Sementara Sangguan yang kembali difitnah berusaha menahan amarahnya. Dengan perasaan sedih ditinggal Yuzi, Sangguan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di dalam perjalanannya bersama Wuming, mereka bertemu dengan Feng Xi. Dan Feng Xi yang tidak memiliki tempat untuk dituju pun lalu memutuskan mengikuti Sangguan. Kepada Sangguan, Feng Xi pun menceritakan rahasia Feiyu, di mana saat mereka menyebarkan wabah ke daerah Anping, Feiyu mendapatkan imbalan emas dari seseorang, yang berarti ada kekuatan lain yang memerintahkan Feiyu untuk menyebarkan wabah tersebut. Yang mana daerah Anping sangatlah berdekatan dengan sekte api. Sangguan mencurigai jika ada kekuatan lain yang berencana untuk menyakiti Yuzi. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam.